أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Al-yakinu didduha asyak. Yakin kebalikannya adalah asyak, ragu-ragu. Seorang yang telah melafalkan dua kalimat syahadat, maka ketika dia mengetahui agungnya dua kalimat syahadat, pasti dia mengucapkannya dalam keadaan al-yakin. Tidak mungkin dia mengucapkannya dalam keadaan ar-raib, asyak. Tidak mungkin dia mengucapkannya dalam keadaan ragu-ragu. Kalaulah seseorang mengucapkannya dengan keraguan-raguan, maka tentu dia akan gampang melepas kembali kalimat tersebut, sebagaimana terjadi pada sebagian kaum muslimin yang murtad dari agama Islam. Yang murtad dari agama Islam, dipastikan kaum muslimin yang seperti itu ketika melafalkannya tidak dibarengi dengan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu terhadap keimanannya. Artinya dia dalam keadaan mantap, yakin dari apa yang telah dilafalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Asyhadu, saya bersaksi, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anni, dan saya bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa selanjutnya kata Nabi? La yalqawaha bihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Tidaklah, kata Nabi, seorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dua kalimat ini, ghaira syakin fihima, tanpa ada keraguan-raguan di dalam melafalkannya, artinya yakin dalam melafalkannya, illa, kecuali, dakhala, pasti masuk, al jannata, ke dalam surga. Jadi kalau syarat yang pertama kemarin kita baca, man mata wa huwa ya'lamu, barang siapa yang mati dalam keadaan berilmu, memahami, mengetahui, mengerti makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka pasti dia masuk surga. Yang melafalkan kalimat ini dan yang mengerti makna yang terkandung di dalam kalimat ini. Kemudian syarat yang kedua,
Begitu juga tidaklah seorang bertemu dengan Allah dengan membawa dua kalimat syahadat ghaira syakin fihima, tanpa menghadirkan keraguan-raguan di dalamnya, illa dakhalal jannata, kecuali pasti masuk surga. Bukan sembarang orang mengucapkan la ilaha illallah, dan bukan sembarang orang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dua kalimat syahadatnya. Yang pertamanya adalah dibarengi dengan ilmu, yang keduanya dibarengi dengan al-yaqinu. Selanjutnya, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, syarat yang ketiga adalah al-qabulu. Al-qabulu, menerima. Menerima apa? Menerima setiap apa yang didatangkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya, dari setiap berita, dari setiap hukum, dari setiap keputusan, semuanya diterima dan tidak ada yang ditolak. Kalau dengan dua kalimat syahadat seorang muslim harus menerima wajibnya salat 5 waktu, maka dia terima. Kalau dengan dua kalimat syahadat seorang muslim wajib menerima rukun Islam yang 6, wajib menerima rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, maka dia menerima. Tidak pernah dia menolak dari setiap apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Al-qabul, menerima, bahkan terhadap berita-berita yang tidak masuk akal sekalipun, bahkan terhadap hukum-hukum yang barangkali tidak masuk akal sekalipun. Kita ambil contoh, ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, apakah kemudian berita ini masuk akal? Isra adalah perjalanan Rasulullah dari mana? Dari Makkah, ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Kemudian lanjut dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian dari Sidratul Muntaha balik lagi ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan itu terlaksana hanya dalam waktu 1 malam. Padahal tidak ada kendaraan, tidak ada pesawat, tidak ada teknologi seperti hari ini. Masuk akal apa tidak? Tentu asalnya tidak masuk akal. Tetapi seorang muslim wajib menerima berita yang tidak masuk akal sekalipun. Maka termasuk yang tidak menerima berita ini atau ragu terhadap berita ini adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Bagaimana mungkin Rasulullah dalam semalam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dalam waktu 1 malam. Maka ada keraguan pada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan ketika dia bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan diberitakan kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang berita ini, Abu Bakar hanya bertanya, siapa yang membawa berita? Siapa yang bawa berita? Dan Umar menjawab, yang membawa berita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar spontan berkata, kalau dia yang membawa berita, saya terima.
Kalau dia yang bawa berita, maka saya menerimanya. Dan demikianlah sikap yang harus ditempuh oleh setiap muslim terhadap setiap apa yang datang dari Allah, datang dari Rasulnya, hukumnya, beritanya, yang masuk akal atau tidaknya. Ikhwani fillah, di antara hukum yang tidak masuk akal adalah mashu al-khawfi. Mashu al-khawf, membasuh sepatu. Saya tidak tahu sudah diajarkan atau belum kepada antum tentang hukum membasuh sepatu. Ketika seorang dalam perjalanan jauh dan dia telah berwudu, dan ketika dia berwudu telah telah suci, kemudian dia memakai sepatu, kemudian setelah itu dia berjalan dalam perjalanan yang jauh sudah barang tentu. Lah, orang yang seperti ini ketika mau berwudu tidak perlu melepas sepatunya, cukup barangkali dibasuh di atas sepatunya dengan air. Ikhwani fillah, kalau seorang berjalan dengan sepatu yang dia pakai, kemudian dia terkena kotoran, kira-kira yang masuk akal dibasuh di bawahnya apa di atasnya? Di bawahnya atau di atasnya? Di bawahnya. Harusnya kalau akal sebagai ukurannya adalah yang dibasuh adalah di bawah sepatu. Tetapi Rasulullah mengajarkan membasuhnya di atas sepatu. Itu kalau kemudian dikembalikan kepada akal sesungguhnya tidak masuk akal. Tetapi syariat yang sudah diajarkan kepada kita dengan firman Allah atau dengan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka kita terima yang seperti ini. Karenanya jauh-jauh hari sebelum kita membicarakan masalah-masalah seperti ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, apa katanya? Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalu al-khawfi aula min a'lahu. Sekiranya agama itu semuanya harus cocok dengan akal, niscaya membasuh sepatu layaknya adalah bawahnya, bukan atasnya. Itu ucapan siapa? Ucapan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka setiap muslim setelah dua kalimat syahadat diikrarkan, dia harus menerima setiap apa yang datang dari Allah di dalam firman-firmannya, setiap apa yang datang dari Rasulullah di dalam hadis-hadis sahihnya, dia menerima semuanya. Dia menerima al-qabul, menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang masuk akal atau yang tidaknya. Kemudian al-qabul ini mesti nempel dengan yang keempat, al-inqiyad. Al-inqiyad tunduk, al-inqiyad taat, al-inqiyad manut. Tunduk, taat, manut dari apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat, wajib dia menerima berita tentang salat 5 waktu, maka tidak sampai di sini. Dia harus lanjutkan dengan tunduk di dalam melaksanakannya. Maka lisan seorang muslim terbedakan dengan lisan orang-orang munafik. Dalam hal ketika orang muslim menerima
setelah menerima kemudian dia tunduk dari apa yang telah diterima tersebut. Lisan seorang mukmin adalah selalu berucap sami'na wa ata'na. Sementara lisan orang kafir, lisan orang-orang munafik selalu berkata sami'na wa asaina. Mereka menerima, tetapi setelah itu mereka berpaling. Dan kita menerima dan setelah itu kita tunduk patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Al-inqiyad, ketundukan kita, ketaatan kita terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan hanya dalam hal bagaimana kita harus melaksanakannya, tetapi bahkan kita harus tidak boleh ada keberatan di dalam melaksanakan apa yang sudah kita melakukannya tersebut. Maka ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Ya, siapa yang hafal? Saya buka. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, maka demi Allah, la yu'minuna, mereka benar-benar tidak beriman, hatta sehingga yuhakkimuka, mereka menjadikanmu sebagai tempat untuk berhukum, mereka menjadikanmu sebagai tempat untuk mencari hukum. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Tsumma la yajidu, setelah itu tidak boleh ada harajan, grundelan, keberatan di dada dari apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu taslima, dan mereka kemudian tunduk patuh 100%. Mereka tunduk patuh semaksimal dari apa yang mereka bisa lakukan. Wa nifila rahiman rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54 berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan hendaklah engkau kembali kepada Rabbmu dan hendaklah engkau berserah diri kepadanya. Hendaklah engkau berserah diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-165 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, dan agama siapakah yang lebih baik? Wa man ahsanu dinan, agama siapakah yang lebih baik daripada mimman aslama wajhahu, daripada seorang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun,
dan dia dalam keadaan melakukan kebaikan. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Al-inqiyad ini, syarat yang keempat ini adalah yang membedakan gambar kita kaum muslimin hari ini dengan gambar mereka para pendahulu kita. Mereka para sahabat ketika mendengar perintah berangkat. Mereka para sahabat ketika mendengar larangan berhenti. Tidak ada kemudian setelah datang perintah kemudian mereka masih berpikir untuk melaksanakan atau tidaknya. Datang perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka mendengar, mereka berangkat. Mereka mendengar, mereka berangkat. Datang perintah hijrah dari Mekah ke Habasyah, mereka mendengar, mereka berangkat. Datang perintah setelah mereka baru menginjakkan kakinya beberapa saat di Madinah untuk kembali ke Mekah memerangi keluarga-keluarga mereka dalam perang Badar. Mereka mendengar, mereka berangkat. Tidak ada kemudian seperti kita kaum muslimin hari ini ketika datang perintah kemudian untuk kita bisa melaksanakan perintah itu kita masih berpikir-pikir antara melaksanakan atau tidak melaksanakannya. Ikhwani fillah, saya sampaikan kisah tentang diharamkannya khamr. Kepada siapa? Kepada mereka para sahabat radhiyallahu anhu. Dan kisah ini adalah menggambarkan bagaimana inqiyad, ketundukan, ketaatan mereka para sahabat terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, minum khamr di kalangan orang Arab ketika itu adalah minuman resmi. Tidak satupun di antara mereka barangkali yang tidak meminum khamr. Karenanya Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha bijaksana menurunkan hukum haramnya khamr adalah bertahap. Tidak sekali haram kemudian mereka meninggalkan, tidak, diharamkan dengan bertahap. Dan ini juga berlaku kepada hal-hal yang dilakukan oleh seseorang dari kemungkarannya, sementara untuk bisa melarangnya tidak mungkin kecuali dengan tahapan sedikit demi sedikit. Mereka minum khamr. Bahkan khamr adalah merupakan minuman yang berhubungan dengan status sosial. Bertambah seorang mampu meminum khamr, maka bertambah nilai kedudukan dia di sisi masyarakatnya. Maka mereka para sahabat radhiyallahu an ketika itu mereka juga pada minum khamr. Umar bin Khattab radhiyallahu an merasa bahwa khamr ini bukan sesuatu yang baik. Maka dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khamr ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-219. Ada yang tahu? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun wa manafi' linnas. Qul fihima ithmun kabir wa manafi' linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr. Katakan khamr dan judi. Katakan keduanya adalah ifmun, dosa besar. Sungguh pun
di dalam kedua hal ini ada manfaatnya, tetapi kejelekannya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini turun, para sahabat mendengar, mereka masih minum. Kenapa? Karena ternyata di dalam khamr tersebut ada manfaatnya, walaupun lebih sedikit daripada madaratnya. Sampai kemudian firman Allah Subhanahu wa taala turun setelahnya, ketika didapati seorang sahabat melaksanakan sholat dan membaca surah Al-Kafirun dan tidak ketemu akhirnya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan mabuk ketika sholat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum, dan seterusnya. Ketika seorang dalam keadaan mabuk membacanya, maka dia muter tidak ketemu akhirnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Ada yang tahu? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat, jangan kamu salat padahal kamu dalam keadaan mabuk. Di luar salat masih minum. Mereka kemudian tidak minum ketika salat saja. Sampai akhirnya kemudian Umar bertanya lagi kepada Rasulullah SAW tentang bahayanya khamr ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang terakhir dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, judi, perdukunan adalah rijsun, perbuatan najis, perbuatan kotor, perbuatan dosa, min amali syaitan, termasuk perbuatan siapa? Asy-syaitan. Fajtanibuhu, maka hendaklah engkau jauhi khamar, judi, perdukunan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Semoga engkau termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Untuk mengharamkan khamr terakhir, Allah menghadirkan 4 kalimat. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya 1, bukan hanya 2, bukan hanya 3, bahkan 4 kalimat sekaligus. Bahwa khamr adalah rijsun yang pertama, minuman najis, minuman dosa, minuman kotor. Kalaulah barangkali kalimat ini saja terucap, maka sudah cukup untuk mengatakan khamr itu adalah haram. Tetapi Allah masih tambahkan dengan min amalis syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Kalaulah dikatakan min amalis syaitan saja, maka sudah cukup untuk mengharamkan minuman khamr. Tidak cukup, Allah masih tambahkan lagi dengan fajtanibuhu, hendaklah engkau tinggalkan, jauhkan minuman tersebut. Dan yang terakhirnya la'allakum
tuflihun. La'allakum tuflihun. Ini untuk menunjukkan tentang memang beratnya mereka para sahabat untuk lepas dari khamr. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkannya yang terakhir kalinya menghadirkan kalimat yang sangat-sangat keras. Innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun yang pertama tidak cukup. Min amali syaitan yang kedua tidak cukup. Fajtanibuhu tidak cukup. La'allakum tuflihun, agar engkau termasuk orang-orang yang mendapatkan apa? Al-falah, kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan, dan makna-makna yang semakna dengan kalimat tersebut. Ikhwani fillah, ketika para sahabat mendengar ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan haramnya khamr ini, maka mereka segera buang khamr yang ada di rumah-rumah mereka. Bahkan mereka membuang khamr yang ada di dalam tanah yang mereka simpan, diambilnya, dibuangnya. Bahkan seorang di antara mereka ada yang baru meletakkan secangkir khamr di bibirnya. Maka tidak ada kalimat ini khamr terakhir, tidak ada kalimat ini khamr perpisahan, ini khamr sayonara, tidak ada kalimat itu. Langsung dilemparkan khamr tersebut. Al-inqiyad, ketundukan, kepatuhan terhadap apa yang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, ketika Rasulullah membacakan ayat tentang hijab, wajibnya wanita menutup auratnya di hadapan mereka para sahabat, setelah selesai ayat dibaca, mereka para sahabat lari ke rumah-rumah mereka menyampaikan ayat ini kepada istri-istri mereka. Dan istri-istri mereka setelah mendengar ayat yang dibacakan oleh suami-suami mereka, segera mereka merobek sarung bantal, merobek sarung kasurnya untuk menutup auratnya setelahnya. Ketundukan, kepatuhan di dalam menerima apa yang menjadikan ketentuan Allah dan Rasulnya, menjadikan setiap muslim lisannya selalu berkata sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami ikut. Kami mendengar, kami berangkat. Kami mendengar, kami melaksanakan apa yang menjadi ketentuan Allah dan ketentuan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh ada gerudelan, tidak boleh ada keberatan di dada dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fadhil ya akhi azan. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Telah kita bahas berapa berarti? Al-ilmu, al-yaqinu, al-qabulu, al-inqiyad. Insyaallah taala asy-syartul khamis sanaqra'uhu fi al-mustaqbal insyaallah taala fil liqa'il qadim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi